tiba waktunya kepada teman-teman yang ingin berdiskusi. Ada juga nih, ada yang setuju dengan Pak Sukyar, bisa dibaca juga ya. Sangat menarik melihat keterkaitan antara tipe granit dengan pengayaan Wolfram, katanya, dan seterusnya itu. Dari Pak Asep Permana. Kalau mau diskusi juga silakan. Kalau yang ini silakan raise hand, ya, yang ingin mengomentari, ya, atau ada tanggapan dari Pak Sabtanto dan Bu Imelda. Ini tidak terasa memang Pak, ini sudah 3 jam tahan, ini 9 di atas 9. Sudah 3 jam tahan ini 9. Kita akan tutup nanti terakhir Pak dengan lagu himne ya, sambil bubaran gitu ya. Ada lagu himne satu lagi. Baik, siapa barangkali ada yang ingin kalau boleh, atau mungkin Pak Satgo, atau mungkin saya sedikit boleh, silakan. jawab pertanyaan begitu mungkin ya Pak Sukyar Iya, ya. ya silakan Bu. Mari. Baik, terima kasih Pak Sukyar untuk tanggapannya. Saya apresiasi karena memang tepat Pak, beberapa kritikal yang mungkin menjadi tingkat curiosity di awal Pak, sebelum kita mulai proyek ini sebenarnya ada 3 logam yang ingin kita cari ya, yaitu tungsten, tantalum, dan niobium. Itu mungkin kisahnya gitu ya Pak Parpar ya. Jadi karena di slag itu tinggi Pak. Nah, sedangkan REE saat kita mulai itu 2021 memang saat itu sudah banyak diteliti oleh tim Tekmira begitu ya. PT Timah sendiri sudah sampai pilot plan. Jadi kami berpikir novelty-nya sudah kurang gitu ya. Jadi karena sudah ada proses. Jadi kita 3 logam pertama itu tungsten, tantalum, dan niobium. Jadi kita bergerak dari hilir gitu Pak. Jadi kita coba cari, tapi ternyata yang lebih menarik itu wolfram karena ditemukan secara primer Pak. Nah, sedangkan kalau tadi pertanyaan Bapak, apakah tungsten ditemukan di aluvial ataupun di laut begitu ya, karena penambangan timah di PT Timah itu ada 2, satu mengambil dari laut, satu di darat gitu ya. Nah, untuk yang dari laut, informasinya adalah semua produk dari laut itu masuk ke peleburan kundur ya. Tetapi darat dan laut, sebagian darat, hampir semua darat, dan sebagian laut itu masuk ke muntok. Jadi Timah tuh punya 2 peleburan, ada 2 furnace. Nah, untuk kundur itu tidak ada masalah wolfram. Jadi tidak ada masalah pengurangan kadar timah ya. Nah, ini menarik ya. Jadi ini informasi yang mungkin saya pikir kenapa ya? Apakah memang tungsten itu tidak terbuang atau terhanyutkan ke laut dan sebagainya? Ternyata memang dia terbawa oleh kasiterit gitu. Jadi memang benar bahwa tungsten dengan kasiterit itu akan bersama-sama di konsentrat. Tapi kenapa tidak ditemukan di data yang tadi Bapak sampaikan? Kalau di lapangan nih Pak ya, kalau di lapangan tungsten itu ditemukan Pak. Bahkan mereka itu tungsten itu nolak kalau misalnya, tim PT Timah itu nolak kalau misalnya ini mengandung tungsten, denda, jangan, karena akan merugikan proses saya di peleburan. Jadi para penambang yang mungkin sebagian adalah mitra, itu bahkan suka menggunakan biji tungsten ini untuk karena mereka cara menentukan ini adalah biji timah adalah dengan berat jenis kurang lebih kalau mereka bilangnya satu kaleng itu beratnya sekian ya. Jadi mereka taburin tuh biji tungsten supaya beratnya sekian. Nah, ketika mereka jual ke PT Timah, PT Timah bilang oke, berat sekian ya. Ternyata itu dicampur gitu. Nah, PT Timah kalau dari sisi peleburan, makanya mungkin kita perlu paradigma yang berbeda dalam melihat apakah wolfram itu sebagai pengotor atau penghambat proses atau sebagai mineral yang berharga. Nah, mungkin kita perlu merubah paradigma ini mungkin dari sisi perusahaan, dalam hal ini PT Timah, bahwa wolfram adalah mineral yang berharga dan logam yang berharga yang harus kita proses walaupun jalurnya berbeda. Karena itu memang saya berharap sekali gitu ya PT Timah itu mulai membuka peluang usaha ya. Mudah-mudahan, saya pikir tentu ini apalagi PT Timah kan publik, jadi prosesnya pasti beda ya. Jadi kemungkinan tidak akan bersama-sama. Kemudian saran untuk mengolah slag, saya setuju Pak, mengolah slag ya. Hanya karena mungkin kita mulai dari geologinya dulu, karena ternyata dari bijinya pun kita sudah dapat gitu ya. Jadi
kita akan mulai dari biji dulu Pak, untuk sampai prosesnya sampai mana begitu ya. Kemudian kalau Slack karena sudah tinggi, kemungkinan prosesnya juga akan lebih menarik lagi. Itu akan kita lakukan mungkin di tahap kedua begitu. Jadi tahap pertamanya untuk mendukung geologinya ya. Jadi untuk mendukung geologinya, mineral apa, dan ternyata mineralnya juga prosesnya berbeda ya, silite dan wolframite ini berbeda. Tapi kalau di Slack nanti akan berbeda gitu. Jadi karena prosesnya berbeda mungkin. Terus yang kedua terkait REE, apakah REE teridentifikasi? Iya, sangat teridentifikasi di area Tobuali ini. Tetapi karena bukan konsentrasi, karena akan luas begitu ya penelitian ini, maka kita akan coba konsentrasi dulu di wolfram ya. Mungkin mudah-mudahan dengan processingnya, konsentrasi kita akan bisa mulai menyisihkan gitu. Kemudian terakhir mungkin dari carrier logam tadi, memang tidak semua timah ya, tidak semua timah mengandung wolfram ya mungkin. Tetapi wolfram induknya adalah timah, dia nggak punya orang tua lain. Jadi untuk menemukan wolfram kita mencari timah, tetapi tidak semua timah mengandung wolfram, mungkin gitu ya. Jadi analoginya saja gitu. Jadi memang mungkin Pak Sabtan tuh lebih paham kenapa timah ada yang mengandung wolfram dan ada yang tidak gitu, karena mungkin keterjadian dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak Parpar yang bisa saya kami. Terima kasih banyak Pak Sukyar. Boleh sedikit ya. Ini menarik. Hanya sinergi saja sebenarnya. Jadi kalau ada orang saat ini ingin membangun industri metalurgi dalam konteks sustainability bahan baku, maka Slack 2 itu sudah promising, right? Betul. Itu maksud saya. Bahwa untuk primary deposit itu penting, pasti ya. Dimanapun itu harus dilakukan. Jadi mungkin saya nggak tahu ya, feeling saya sih untuk menjadikan daya tarik orang untuk melakukan industri ini, apakah tidak sebaiknya prioritas untuk ekstraksi dilakukan untuk Slack 2 ya? Ya. Itu aja sebenarnya sih. Ya. Terima kasih. Betul Pak. Terima kasih Bu Ime, Pak Sukyar. Silakan kepada yang ingin sharing, komentari tentang timah, tentang wolfram. Pak Sab, saya tambah. Rasanya kalau silite itu jangan-jangan di skarn ya, batuan asalnya ya. Betul Pak, banyak. Oke. Kita tahun ini akan ke Belitung Pak. Tahun ini akan ke Belitung. Oke. Tapi ditemukan nggak ya limestone di sana sekitar granit ya? Ada skarnya Pak di Belitung. Oh, oke. Alright. Berarti Bu Imelda mencari itu mesti dekat skarn itu kan? Sumber, enggak. Maksud saya erosinya ya nggak jauh dari skarn itu kan? Mudah-mudahan tahun ini Pak kita ambil sampel Belitung. Ini untuk pertambangan ya. Boleh Pak, ini boleh ya? Interaksi boleh nggak ya? Silakan Pak. Silakan. Okay. Bisa nggak ya? Saya tahu bahwa kalau kita ingin mengembangkan tambang SN atau wolfram lah, dengan tujuan adalah wolfram, itu daerah Tobuali itu masih bisa dibuka nggak ya? Katakanlah untuk tambang rakyat ke WPR gitu. Ini Pak, jadi hutan lindungnya masalahnya. Gimana Pak? Hutan lindungnya masalahnya. Oh ya, itu yang kita temukan primer itu masuk ke hutan, Pak. Udah. Yang kita sampling itu batas hutan, Pak. Jadi masyarakat ya udah memungut untuk diambil wolfram sama SN-nya itu jalan-jalan ke arah hutan, ke ngambil itu, memungut yang gravel tadi. Kalau dari tanah pelapukan masih banyak peluangnya. Kalau di hutan mungkin tambah sulit izinnya, Pak. Karena bukaannya menjadi luas kan. Berarti Bu Imelda menjadi juga constraint ini pengembangan untuk dari sisi primary deposit ya. Maksudnya dari natural deposit ya. Jadi ke hutan. Jadi akhirnya pilihannya ya Slack 2 akhirnya itu kan. Bisa. Ya oke. Ya.
Baik, Tapi terima kasih. pencucian satu itu ada tinggi banget ya. Itu dari Tobuali atau di umum ya, Bu? Saya belum tahu. Tobuali, Pak. Oh Semua ya, sampel pantesan kita ambil Tobuali, iya. Jadi nggak jauh dari area sumber ya. pencucian terdekat, iya. Hanya Oke. jadi udah pasti di situ ditemukan. Jadi memang sekitar 500 meter dari tempat kita ambil sampel pertama geologi, kita ke arah pencucian kurang lebih 500 meter, nggak terlalu jauh. Kemudian di situ juga masyarakat ada yang lagi numbuk, ya. Berarti Ya. jadi memang areanya tuh harus mungkin diisolasi gitu ya kalau memang sangat penting di situ menurut saya. Oke. Baik, ini Pak di chat ada juga yang menarik nih dari Anton M. Pak Anton ada, silakan bisa langsung aja diskusi nih Pak Anton. PT Timah ya? Iya silakan Pak Anton. Baik Pak, ya, izin Pak, saya Iya Anton. Silakan. Saya eksplorasi dari PT Timah Pak. Kebetulan yang sejauh saya amati ya Pak ya, terkait keberadaan W di Grayson ini, khususnya di Bangka Belitung. Memang secara spasial, W ini dijumpai economically grade-nya di beberapa daerah aja Pak, nggak semua sebenarnya. Kayak gitu. Contohnya yang saya amati itu misal di Grayson Pemali, untuk SM-nya aja itu untuk W-nya itu kisaran 80-an ppm, Pak. Gitu. Namun berbeda halnya dengan Grayson yang ada di Tikus di Belitung, khususnya di Tanjung Pandan. Nah, itu bisa mencapai berkisar 1000 ppm, Pak. 900 hingga 1000-an ppm seperti itu. Memang kalau menilik geokimia granitoid yang ada di Bangka Belitung itu apabila di breakdown itu bermacam-macam. Nah, itu mungkin yang perlu didetailkan seperti itu. Apakah granitoid itu ada yang tadi tipikal S, ada yang tipikal I atau IS gitu. Baik itu pralumina atau yang tadi alkaline yang lebih favorable untuk RE itu sendiri seperti itu. Memang kalau yang kita lihat itu Pak, memang untuk granitoid tipe I dan IS ini ada secara geokim itu mix di Bangka dan Belitung Pak. Seperti itu Pak. Mungkin. Oke. Makasih. Ya. Oke. Oh, baik, terima kasih Mas Anton. Mas Anton yang bareng-bareng ke lapangan waktu itu? Iya. Iya. Iya Pak, betul. Iya, ada Mas Andika juga tadi udah chat-chatan. Oke, makasih banyak informasinya nih Mas Anton. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di Bangka. Saya cuma agak wondering aja Pak terkait grade-nya itu yang di beberapa lokasi itu terkait tungsten gitu kan. Karena yang saya tahu tungsten yang ekonomis itu ya di atas 0,1 lah Pak, seperti itu. Ya. Dan untuk IUP tungsten dulu ada Pak di Belitung. Namun sekarang sepertinya udah nggak ada. Itu ada swasta triple MMM gitu. PT MMM dia di Belitung tungsten. Cuma ya sejauh yang saya amati ya kayaknya nggak nambang tungsten aja, tapi kasih perit juga seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, Bu Imelda ini menjadi bahan masukan penting nih. Tahun ini mau kemana Bu? Tahun ini ke Belitung Pak. Tahun ini mau ke Belitung katanya Pak Tuhan. Untuk cari sumber yang lebih banyak ya, karena mau konsep pengolahannya kita mau coba. Mudah-mudahan ya Pak Anton ketemu lagi. Terima kasih nih. Terima kasih informasinya. Mencari ya yang lebih tinggi kandungan ppm-nya, konsentrasi sehingga bernilai jual nantinya. Oke, baik. Silakan. Silakan ada tadi Bu kepada Pak Anton tadi siapa? Pak Suryar. Pak Suryar, mangga. Silakan yang lain dulu kasihannya. Oke. Mana ada? Oh ya ada nih. Oh Pak Ipul. Pak Ipul Unpakkah ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ipul. Bukan orang mineral, jadi saya sangat awam buat Om Prapto itu. Karena tadi kan saya menyimak itu bahwa
si tungsten ini atau wolfram ini kan terjadinya secara tektonik itu kan dari tumbukan ya konvergen dari 2 lempeng benua. Nah, contohnya ini Tobo Ali ini kan pada yang kita tahu ya salah tersier atau mungkin awal-awal akhir pratersier itu kan antara subduksi antara lempeng samudra Australia, Indo-Australia dan Eurasia lempeng benuanya, gitu kan Pak Prapto nggih. Nah, bagaimana menceritakan tentang potensi yang di Tobo Ali ini? Bisa didengar suara saya, Pak Prapto? Bisa, Pak. Bisa ya. Oh, Pak Jelas. Ipul. Oh iya, Pak Ipul saya ingat jadi yang diumpak seru itu kan. Makasih Pak Ipul. Jadi ingat suaranya, jadi ingat saya jadi waktu ketemu di Pakuan ya. Jadi Pak Ipul, jadi ini saya juga melihat berdasarkan para peneliti terdahulu bahwa timah itu terbentuk memang tektoniknya ada 3 kali, bukan 3 kali, artinya tumbukannya antara kontinen dengan kontinen, terus proses selanjutnya ada 3 zona antara jalur atau busur timah barat itu di tengah-tengah Sumatera, kemudian yang jalur atau Mandala yang tengah itu di Bangka Belitung, kemudian yang Mandala Timur itu sampai Kalimantan. Jadi proses tektonik yang menghasilkan timah oleh para penulis yang dulu dijelaskan seperti itu. Jadi proses terbentuknya tubrukan antar lempeng kontinen dan di sini ada menghasilkan tiga tektonik setting barat, tengah, dan timur. Nah, itulah yang magma yang dihasilkan membawa timah, kemudian membawa wolfram. Dan ini terbentuknya urat itu ya intinya ketika magma tadi dijelaskan Pak Suhyar di ujung dari akhir dari magma itu menghasilkan fluida, atau ada yang mengistilahkan di ujung atas dari magma itu terbentuk, ada yang mengibaratkan seperti jus. Ada airnya, ada padatannya. Nah, proses terbentuknya jus itu pada temperatur tinggi, terbentuk ada fluida atau H2O dan volatil-volatil yang lain. Suasana direndam oleh jus suasana panas inilah yang menghasilkan alterasi dan mineralisasi. Kemudian terbentuk juga akibat dari ujung dari magma itu terbentuk retakan-retakan yang menyebabkan salah satunya tadi penyusunnya yaitu fluida itu mengalir ke atas mengendapkan silika dan timah, kemudian logam-logam terlarut di dalam air tadi yang mengendap di urat-urat kuarsa tadi. Kuarsanya mengandung Sn, kuarsanya mengandung wolfram, kemudian yang aneh dari XRF yang kami hasilkan tuh ya ada platina segala, sehingga ya seperti yang sampaikan Pak Anton tadi, memang magmanya di Bangka Belitung tuh campur-campur sehingga kok ada platina 400 ppm itu kan tinggi sekali. Nah, kemudian karena fluida tadi juga ke atas mengisi celah-celah retakan tadi membentuk urat, ya otomatis fluida yang naik mengisi urat-urat tadi ya di dalam ujung magmanya atau gressennya ya masih sedikit-sedikit ada wolframnya juga. Jadi di kedua zona tadi gressen ada kemungkinan mengendapkan timah juga, wolfram juga. Hanya masalahnya ketika kita bicara urat biasanya kita bicara dengan kadar tinggi, itu aja. Itu barangkali Pak Ipul. Punten Pak Prapto, jadi maksud saya, pertanyaan saya kembali ke pertanyaan saya yang tektonik tadi, artinya sebenarnya keberadaan wolfram ini ya dan mineral-mineral ikutan lainnya, ini tidak harus terjadi oleh karena 2 tumbukan kontinen ya. Bisa jadi Indonesia kan kalau umurnya tersier ini kan memang tadi
itu kan dari lempeng samudra dan lempeng benua, begitu aja ya. Tidak harus dua tektonik tadi, karena di teori yang Pak Prapto pertama tadi kan itu dari dua tumbukan kontinen tadi. Betul tidak? Oh, yang konsep di timah kontinen dengan kontinen, Pak. Nah, maksudnya kalau sekarang di Indonesia kapan itu kontinen dan kontinen yang mana itu? Kontinen yang berasal dari pecahan Gondwana, Pak. Jadi terbentuk pada Perem, kemudian terakhir pada Kapur. Jadi kontinennya itu kontinen yang ngapung-ngapung dari pecahan-pecahan Gondwana dulu, Pak. Sehingga umurnya juga umur-umur kontinen tua, Pak. Umur-umur Perem tadi, Perem, kemudian Jura, yang terakhir Kapur. Jadi bukan kontinen-kontinen yang ada sekarang, tetapi memang seperti Shibumasu itu kan fragmen dari kontinen Gondwana, kemudian yang di Kalimantan juga kan ada mikrokontinen yang asalnya juga dari Gondwana, Pak. Gitu, Pak. Oke, berarti maksudnya umur Wolfram ini berarti pratersier, Pak ya, bukan terjadi, jadi udah terjadi waktu itu, jauh sebelumnya ya, sebelum tersier ya. Betul, Pak, tua sekali, Pak. Terbentuk pada Perem sampai Kapur. Oke, jadi demikian ya. Jadi memang waktu Indonesia terbentuk tersier itu memang mereka sudah ada gitu ya, cuma memang di dalam dan mungkin nanti terangkat lah ya karena subduksi sehingga bisa kita lihat di dekat permukaan. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Salam sehat semuanya untuk Amin. Makasih Pak Ibu. Pak Sukyar, Bu Emelda, dipantau sama Om penyanyi dangdut Om Parma. Baik, terima kasih Pak Ipul. Semoga jumpa lagi di Unbak dan di PP ya Pak Ipul, sesuai janji. Ada mahasiswa ini yang sudah lulus, Pak Sukyar, Bu Imelda dan Pak Sabtanto, Brami. Silakan Brami yang sudah bekerja ya, lulusan PP yang sudah bekerja ini salah satunya. Silakan kepada Brami. Abraham Brami. Apakah terdengar suara saya, Pak? Mohon maaf. Alhamdulillah jelas Brami, mencerang. Siap, Pak. Mungkin ini sekarang open discuss saja sih Pak dari saya Pak terkait tadi tungsten ya, wolfram. Mungkin lebih Pak Sab sama Pak Sukyar izin bertanya sih Pak daripada expertise, minta tanggapan dari para expertise. Kemarin di sini kita ada eksplorasi kan Pak, eksplorasi terkait polymetallic vein. Nah, untuk grade yang si W itu atau tungstennya itu dia itu ada di host rock metasedimen Pak, bukan dengan host rock yang Bapak jelaskan tadi terkait granitoid. Nah, tapi dia itu terkonsentrasi di vein. Jadi vein tersebut membawa polymetallic seperti AS, SB, sama W. Kadar-kadar dari unsur-unsur itu ya cukup menarik dan grade-nya bisa dibilang ekonomis. Nah, bagaimana sih Pak bisa menjelaskan si W itu ada di hostnya metasedimen, tapi mungkin sekedar review saja Pak, di daerah itu ada sedikit intrusi granitoid, mungkin bisa dibilang granodiorit Pak, dengan jarak sekitar 1 kilometer. Apakah bisa dijelaskan juga apakah intrusi tersebut bertanggung jawab atas vein polymetallic tersebut? Terima kasih. Ada bocor suara ya. Baik, silakan. Dari Bram, udah Bram? Sudah Pak, sudah. Udah, oke silakan. Yang ingin menanggapi duluan, silakan. Ke siapa Pak moderator nih? Oh, tadi ada dia sampaikan ke Pak Sabtanto dan Pak Sukyar. Boleh saja semua para narasumber. Silakan. Ya, makasih Pak. Izin Pak Sukyar mendahului. Bram, tadi yang disampaikan kan vein, berupa vein, ada wolframnya. Pertanyaannya mengapa ada di metasedimen. Nah, ketika kita bicara vein itu kan berasal dari hidrotermal yang keluar dari zona magma. Dia mau singgah di mana saja itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan metasedimen. Ketika dari magma hidrotermalnya keluar, kemudian mengendapkan di rekan-rekan, rekannya itu tidak terikat apakah di batuan tertentu. Jadi seperti model yang di
timah yang banyak beredar itu bisa juga host rocknya itu entah metasedimen, entah batuan-batuan yang lain, tetapi kalau urat yang jelas berasal tadi dari hidrotermal yang kemudian mengendapkan atau presipitasi silikanya, sambil silikanya itu tentunya kan karena dari magma tadi membawa SN, membawa W, yang dia akan presipitasi di mana aja, yang penting ada rongga untuk dia menjadi host rocknya. Jadi metasedimen atau batuan yang lain tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika gradient itu akan terbentuk di mana. Itu aja dari saya, Pak Parpat. Boleh. Silakan, Pak Sugeng tadi juga sudah ditanyakan. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Asap sangat tegas ya. Hostnya boleh di mana-mana saja, tapi prosesnya pasti hidrotermal ya. Ada urat massa. Saya hanya ingin share, ada dua tadi. Saya sempat menanyakan bagaimana kehadiran wolfram di gradient ya, di host bukan di urat kuarsa. Tadi sudah dijawab oleh Pak Anton ya. Ternyata ada yang 80, ada 1000 ya. Ternyata pasti lebih rendah dari SN itu. Kehadiran wolfram di SN. Jadi ini menguatkan eksperimen yang ada bahwa dia lebih prefer masuk di urat dibandingkan di gradient. Ya kan? Itu pertama. Yang kedua adalah ini karena banyak mahasiswa, saya ingin menyampaikan begini. Tadi ada pertanyaan bagus. Sebenarnya ditanya Pak Ipul rada-rada filosofis juga. Kenapa kok terjadinya di continental collision, continental crust dan continental crust collision? Kenapa tidak di oceanic crust versus continental yang ada sekarang? Kalau kita lihat pengkonsentrasian deposit apapun juga di alam sangat dipengaruhi dua faktor. Pertama adalah sumber awalnya gitu loh. Yang kedua adalah proses pengkonsentrasian di alam. Nah, tadi kita sudah lihat kalau sumbernya itu kayak SN dan wolfram, maka dia akan kaya juga di alluvium atau alluvium ataupun alluvium di dekatnya. Very simple ya. Kalau kita lihat continental, maka pasti source-nya SN dan wolfram itu pasti harus kaya dengan SN. Yang bisa kaya SN wolfram dalam konteks dua elemen itu adalah kalau batuan dasar asalnya itu juga kaya dengan dua unsur itu. Di mana dia? Pasti di continental crust, bukan di oceanic crust gitu loh. Jadi pada saat dua lempeng ini beradu, filosofi gampang sekali. Kalau dua kontinen beradu, maka terjadi penebalan crust, maka yang bagian bawah crust itu akan memotong titik lebur dari crust itu sendiri. Maka kalau dia sumbernya adalah continental yang sudah kaya SN dan W, di lebur, maka itu akan mengangkut, akan keluarnya juga di ujungnya akan kaya SN. Bagaimana dengan oceanic crust? Nggak begitu. Oceanic crust itu akan menghasilkan batuan dasarnya itu adalah basaltic magma ya, basaltic magma. Tidak felsic ya. Kemudian berevolusi, lama sekali berevolusinya sampai ke felsic dan pasti volumenya kecil. Maka akan sulit kita mendapatkan wolfram katakanlah di Manado, di Pulau Sulawesi, Pulau Jawa yang modern sekarang ini ya. Itu lebih banyak magmatik ya. Jadi asalnya agak basaltik, bukan sumbernya itu adalah kontinen. Jadi tataran filosofi, gabungan filosofi dengan experimental petrologi itu menjadi fakta yang kita bisa uji di lapangan. Jadi memang sumbernya memang sudah kaya SN dan wolfram, dan itu hanya di kontinen. Saya kira itu. Saya belum pernah ada orang menjawab seperti itu loh ya. Baik. Jadi hanya pengkayaan aja ini. Iya. Baik, Bapak Ibu semua, ini sudah pukul 12 memang.
Sebentar lagi sih Zuhur ya. Baik, kami tunggu sekitar 5 menit lagi ya bagi yang ingin menyampaikan diskusi ini. Terima kasih nih Bram mewakili mahasiswa PP ya sudah menanyakan. Salam sehat, semangat bekerja terus Bram. Iya Pak. Iya, sip. Jika sudah tidak ada atau kepada narasumber ada yang ingin sampaikan lagi? Ya, kalau saya sih udah nggak sabar lagi gitu, Bu Emelda, Pak Sabtanto ya. Jadi gimana hilirisasi sebenarnya kalau dari sisi industri manufaktur, apa yang kita hasilkan ini adalah hilirisasi hilir tapi masih di hulu gitu. Kalau logam sama ore itu kan bahan baku industri manufaktur. Jadi bagi orang-orang manufaktur ini masih di hulu, tapi ini sangat berharga. Tanpa ini kita nggak bisa melangkah ke sekarang yang dipikirkan Indonesia adalah bagaimana mendorong hilirisasi ke hilir. That's problem. Tapi problemnya itu bukan ada di SDM. Problemnya itu ada di manufaktur. It's not our problem. Kita sudah banyak melakukan diskusi dan sebagainya. Jadi maksud saya adalah cepet-cepet aja ini, Bu Imelda, ayo come on, gitu loh. Ya, memang ketika izin karena memang logam itu harusnya di Kementerian SDM ya, sehingga kita bisa selesaikan sampai logam gitu. Kalau memang ide, karena begitu udah di industri kita nggak punya ini ya, pasti dorongan gitu ya. Bu Imelda, saya harus luruskan sedikit. By definition namanya pertambangan itu mulai dari eksplorasi sampai olah murni. Iya, sampai logam. Cuman undang-undang sekarang ini manakala standalone dia ada di industri. Iya. Tetapi tidak salah juga karena someday di industri itu juga mengambil bahan bakunya bukan dari Indonesia. Dia akan mengambil dari mana-mana aja gitu loh. Betul. Someday. Ya mungkin saya apresiasi sekali Pak Sukyar dukungannya untuk penelitian ini. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa selesaikan sampai pengolahannya. Harapan sih dengan partner kita PT Timah itu kita makin erat ya. Jadi bagus. Tentunya kita juga butuh dukungan dari PT Timah karena memang areanya adalah area PT Timah. Jadi kita juga tidak bisa sendiri untuk melakukan penelitian ini. Jadi dukungan tetap dengan PT Timah. Mudah-mudahan impian kita 2025 paling cepat atau 2026 ya, mungkin kita sudah punya, paling tidak kita klaim bahwa kita punya Wolfram dan kita sudah sampai ya paling tidak kita bisa supply logam tungsten gitu ke Indonesia dan kepada dunia. Itu aja mungkin harapan saya Pak, Bapak-bapak sekalian. Terima kasih udah bergabung juga di Zoom ini sampai jam 12 ya. Terima kasih Pak Parpar. Iya, terima kasih. Tadi ada mahasiswa satu lagi ini, Gladys. Nah, itu dia. Ya silakan Gladys. Apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, sudah lulus ya, maaf Gladys. Lulusan pertama. Sering di kampus kirain mahasiswa, masih mahasiswa. Silakan Gladys. Iya Pak, izin bertanya kan. Mengenai tugas akhir saya itu kan di sekitar daerah Belitung Timur. Apakah ada kemungkinan di daerah itu memiliki wolfram? Karena dari mineralogi yang saya lakukan di tugas akhir saya itu wolfram dan magnetit itu kan agak mirip ya Pak. Dan mungkin pembedanya itu dia di sifat kemagnetannya. Dan kebetulan sampel di sana itu kebanyakan biji besi, dan apakah itu akan mempengaruhi Pak? Terima kasih. Tuh, Pak Sabtanto tuh. Silakan. Tuh, kata dulu kata jangan Pak Sukyar. Melakukan penelitian tuh. Silakan. Iya kan, pertanyaan Gladys ini yang akan kita jawab tahun ini bersama Bu Imelda. Kan di tempatnya Gladys itu sekarang kan, cuma yang di Gerus Gladys kemarin kebutuhan biji besinya. Jadi kita cari zona yang di situ tempat pengkayaan dari wolfram. Itu aja Gladys. Jadi saya belum bisa jawab ketemunya di mana ya, nanti sambil kita cari tempatnya di mana. Tapi terima kasih, ini kan yang kebayang saya ke Belitung itu karena memang Gladys bekerja di tempat sekarang itu yang disampaikan Pak Suya tadi. Kita
akan coba kejar ke sana, mencari wolfram yang kemungkinan tadi bisa jadi banyak mineralnya yang tipe silite. Ya. Terima kasih Gladys, sukses ya. Ya. Terima kasih Gladys, ini Iya, membantu minerografi juga waktu Oh iya, ada betul. mata kuliah saya Waduh, di metalurgi. luar biasa. Ya, saya minta bantuan Gladys. Terima kasih, sukses ya Gladys. Iya, Bu Imel, semoga sukses juga untuk penelitiannya dan pasang. Amin ya. Terima kasih. Di kompleks saya pas lagi azan ini, jadi saya off dulu aja. Silakan yang mau berkomen dari sebelah dari mana-mana. Mungkin dari Pasap dulu atau Gimana Pak? dari Pasap Ada dulu. komen. Silakan, di saya lagi azan keras sekali, jadi saya off dulu nih sampai selesai azan. Silakan. Pak Sab, silakan. Oh iya. Nutup akhir. Oh, terima kasih. Ini terkait dengan komentar Pak Asep Permana, Pak Suyar tadi, ini menjadi tugas, sebenarnya bukan tugas PET sih, tugas Badan Geologi. bersama. Badan Geologi. Jadi yang tipe S yang mana itu sebenarnya ketika saya ngajar di klub eksplorasi itu kebetulan ada teman-teman dari PSG, ada BPSD, MBP. Tolong di peta itu tidak hanya disebut granit lah, ada diidentifikasikan. Kalau untuk menentukan S sama itu murah lah bagi Badan Geologi, receh lah itu. Simpel lah itu. Simpel. Jadi kalau bisa, kalau yang di Timah ini mungkin kawan-kawan Timah udah di luar kepala, tapi yang di Kalimantan itu kan terkenal dengan kompleks granitoidnya itu. Ya. Nah, mungkin saya udah berapa kali di webinar saya sampaikan bahwa usahakan dari Badan Geologi itu granit yang ada yang sudah teridentifikasi oleh para sesepuh kita itu kan se-Indonesia granit sudah ketemu semua. Tapi yang S mana, yang I mana, dan tipe-tipe A atau yang lain mana itu. Jadi itu yang kami sarankan, tapi saya udah di luar Badan Geologi sebenarnya. Tapi kan itu penting sekali ketika kita melakukan eksplorasi. Jadi metalogeniknya yang waktu zaman Pak Suhyar itu pernah direvisi, mudah-mudahan bisa direvisi lagi. Ada temuan baru, jalur-jalur S di mana, I di mana. Itu aja Pak Parpar, terima kasih. Ya, mungkin saya menambahkan saja sedikit, mudah-mudahan seperti tadi kita sampaikan, kita punya peta jalan hingga 2026 ya. 2026 itu kita berharap pabrik wolfram atau tungsten itu kita bisa berdiri di Indonesia. Jadi tidak hanya di peta, tapi juga kita memang memproduksi ya. Jadi orang kalau mau beli ya kita benar-benar bayar yang resmi ya. Jadi kita harus kurangi ya yang ilegal ya, karena tidak tercantum di produksi dunia, tidak tercantum di buku ya, dan tidak tercantum di mana-mana, tetapi kita memproduksi sehingga kita harus mampu sampai kita hasilkan logamnya. Kemudian dukungan dari perusahaan ya, baik itu BUMN atau swasta ya, kita siap mendukung ya. Jadi PEP tentunya link and match dengan dunia industri. Kemarin kita kirim beberapa mahasiswa magang ke PT Timah juga ya. Kemudian khusus untuk proyek ini juga kita berharap, terutama untuk mineralisasinya yang kemarin kita sempat sampaikan juga ke PT Timah juga, mungkin mudah-mudahan tahun ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan juga kesepakatan magang mahasiswa begitu. Kemudian ya kita tentunya berharap bahwa kita juga akan melengkapi peralatan-peralatan kita ya di PEP Bandung untuk bisa mencapai proses-proses yang selama ini mungkin kayak magnetic separator kita butuh yang cukup tinggi Gauss-nya sehingga kita bisa melakukan separasi dengan baik. Ya harapan kita seperti itu, dukungan dari berbagai pihak tentunya pasti akan membantu proses ini. Itu saja Pak Parpar, terima kasih banyak Pak Sukyar, dan terima kasih banyak Pak Saptanto yang sudah bersama-sama dengan Pak Parpar juga ya, dengan tim anggota lain juga bisa mendukung proyek penelitian ini. Terima kasih Pak. Baik,
sepertinya sudah hampir mendekati 4 jam seminar webinar kita ini. Ada permohonan dari Pak Sabtanto, nanti Pak Sukiar menjadi closing, ya, dan setelah itu nanti kita oper ke MC untuk penutupan dan pengambilan sesi foto, dan di akhir Ismat ya, boleh sambil kita bubaran menyaksikan video himne PPI. Ya, begitulah seminar kali ini ya, saya sebagai moderator, terima kasih. Naik ke bukit, berbasah-basah ke lembah, menyusuri kali, ya, demi amanat undang-undang bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah yang melekat pada diri kita bersama sebagai warga, terlebih kepada yang memberikan amanat kita sebagai abdi negara. Itu saja dari moderator. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kami ucapkan kepada Pak Sukiar yang telah hadir menjadi narasumber di dalam kegiatan ini, dan kemudian juga kepada Bu Imelda dan Pak Sabtanto yang buat saya mendapatkan ilmu yang banyak, dan itu juga meluncur banyak komentar dari melalui chat. Semoga sesi webinar yang hari ini akan mendorong, memotivasi kita semua, teman-teman, untuk terbiasa dalam forum ilmiah, diskusi yang dengan penuh semangat. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Sukiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Priyatna yang sudah memandu acara pada kali ini. Sangat luar biasa tentunya. Para hadirin sekalian juga banyak banget dapatkan impact yang luar biasa tentunya. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Insinyur Raden Sukiar, Bapak Sabtanto, Ibu Imelda Huta Barat atas ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya untuk kita semua, walaupun mungkin masih mahasiswa 2022. Tentunya udah mendapatkan ilmu spoileran lah ya untuk the next semester selanjutnya untuk melakukan pengolahan, terus juga karakterisasi mineral kayak gitu. Dan tentunya terima kasih sekali lagi kepada penanggap, selaku penanggap, yaitu Bapak Raden Sukiar, terus juga narasumber-narasumber. Dan mungkin kita bakalan langsung aja masuk ke sesi dokumentasi. Mungkin boleh kepada hadirin sekalian untuk menyalakan fitur kameranya. Oke, sambil menunggu mengaktifkan kameranya, saya ingatkan kembali kepada hadirin sekalian yang belum mengisi absensi, dipersilakan untuk mengisi terlebih dahulu. Untuk linknya terdapat di kolom chat. Oke, terima kasih saya ucapkan. Mungkin sekian acara webinar Potensi Wolfram di Indonesia. Dan tentunya udah mendapatkan ilmu yang banyak. Dan mudah-mudahan kita dapat mengimplementasikannya. Dan semangat terus buat Ibu Imelda Huta Barat dan juga Bapak Sabtanto. Dan tentunya juga untuk rekan-rekan Bapak Ibu dan sekalian juga semuanya. Untuk melaksanakan penelitian-penelitian yang luar biasa tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tebarkan cita, kobarkan semangat bagai pelita bagimu negeri, terus berkarya, Nusantara akan jaya. Nan suci padamu negeri, Ibu Pertiwi lestari. Senyum semesta indah terkembang, dan pertambangan karya nyata gemilang. Teguhkan tekad, satukan cita, kobarkan semangat bagai pelita. Bagimu negeri, terus berkarya, Nusantara akan jaya. Bakti dan suci